waktu itu saya kebetulan selepas keluar SMA, jadi berpetualang dulu nih, Kak Tia berpetualang. Ya. Saya sampai ke Bali dulu, ya. Dari Bali, istilahnya mah ada rencana nikah nih sama orang bule. Pertanyaan saya jadi nikahnya sama orang bule. Baik kamu antri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau Pak Ustaz? Saya alhamdulillah. Di mana itu di mana? Alhamdulillah saya sudah berdiri cari tahu tadi. 30 tahun saya tidak pernah bertemu, tapi alhamdulillah hari ini Alhamdulillah. saya bisa sholat berjemaah. Amin. Mana ada Pak Doni? Abi ya? Angger saya mau pagi jam Ustaz ini membahas anak terubah-ubah ya. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya harapkan ya. Saya juga ini mewakili dari 485. Alhamdulillah. Ini istilahnya Sirotuddin Iya. dengan Pak Ustaz Doni. Yang mana berapa puluh tahun Ustaz Doni itu bilang Iya, iya. sampai saya cari teman-teman Ustaz Doni di mana? Alhamdulillah kita ketemu di sini bersama teman-teman tadi. Berjemaah, Pak Hasan. Tapi kita ngomong-ngomong nih, Pak Ustaz Doni. Itu juga. Iya, kesembuhan. Astagfirullah. Sampai kita di ya, di depan payung. Ya abi ya tuh Pak Ustaz. Nenek patung mana? Sok ai bilang sok ai sono mah gitu kan kalau hilang. Abi nempakeun asupan abi bahasa Indonesia we. Saya dari 485 ini adalah alumni ya, sahabat-sahabatnya juga Pak Ustaz Doni. Artinya kita di sini silaturahim karena kita juga mencari Pak Ustaz Doni hampir 30 tahun juga ya. Alhamdulillah Pak Ustaz begitu saya ketemu ini beliau udah bikin masjid, saya ternyum itu. Bahkan saya juga mudah-mudahan ya bersama Amin, amin, teman-teman amin, amin, amin. ini kita istilahnya sama-sama membangun. Amin, amin. Sahabat 485, hari ini saya ingin mengorek Ustaz Doni yang beberapa tahun ini menghilang ya. Jadi apa yang akan dia bicarakan kita dengarkan, mudah-mudahan membawa berkah juga, membawa manfaat buat 485. Jadi ini mah. Ya, artinya gini Pak Ustaz Doni, Ya. 40 tahun perjalanan Pak Ustaz Doni, tolong diceritakan ini punya pikiran apa sehingga Pak Ustaz Doni yang notabene titik 2 atau titik 3 bahkan titik 5 yang saya tahu loh ya 485 sehingga bisa mendirikan masjid bukan untuk Ustaz Doni tapi untuk masyarakat. Namun dari perjalanan itu kami mohon Pak Ustaz Doni juga menceritakan. Mana Pak Ustaz Doni? Ya begini saudaraku Kang Tiar. Alhamdulillah ceritanya panjang ceritanya panjang. Lupa dongna welahnya, lupa dongna elah. Ya jadi awal bagaimana saya menyadari ya ada apa istilahnya saya berbalik 180 derajat. Kita balik jadi balik. Ya gitu tak ya kan menurutku ayang apa ceritanya bagaimana gitu kan. Nah itu waktu itu saya kebetulan selepas keluar SMA, jadi berpetualang dulu nih Kak Tia berpetualang. Ya. Saya sampai ke Bali dulu, ya dari Bali
istilahnya mah ada rencana nikah nih sama orang bule. Pertanyaan saya jadi nikahan di orang bule. Baik kamu antri. Bentar. Ini ada teman saya juga. Kebenaran nih wakil dari apa 485 mana? Sadayana sareng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, dong. Sebuah. Mangga. Ini juga itu siapa lagi teman kita satu lagi? Ada dari Mas ya? Ya. Ada Anjung yang lain. Oh, mangga itu Bapak kita udah ngobrol biar kita enak. Pak Ustaz. Saya nuhun dan sararumping ka dia dong. Ka kampung dia. Punten teh aya naon dong. Kita biasa kalau dengan Ustaz nggak ada apa-apa. Nanti kita beli agak jadi gini ya sahabat kita 485 kita akan sedikit lagi untuk perjalanan Ustaz Doni untuk berbicara. Tadi saya berikan karena bicaranya udah mulai menikah sama orang bule hebat. Hebat. Yang bilang menikah orang bule. Perbaikan keturunan di nomor kaki. Oke, siap. Artinya gini 485 silakan kita kasih kesempatan berbicara Ustaz Doni perjalanannya hingga sampai sekarang. Mangga. Jadi ringkas cerita begini, saya tahun 86 pergi pesantren, saya amanat sama orang tua saya. Teman-teman saya jangan ada yang dikasih tahu saya di mana, gitu kan? Supaya saya tidak terganggu. Saya ingin belajar agama pesantren. Nah, ketika saya ke pesantren tahun 86, ceritanya tahun 86 setelah 3 tahun di pesantren, saya berpikir saya ini bukan orang yang benar gitu kan, bukan orang yang istilahnya biasa-biasa, tapi banyak masalah yang di belakang dan banyak orang-orang yang istilahnya saya ajak nggak benar. Setelah saya sadar, baru saya berpikir bahwa ini harus diperbaiki. Lalu ketika itu saya mencoba ke SMA 4. Saya menemui guru-guru ya. Tapi ketika saya datang ke SMA 4 tidak disambut baik gitu. Tidak disambut baik. Waktu itu si Mang Atang, ya penjaganya itu si Mang Atang. Si Mang Atang tuh pakai kacamata. yang pakai kacamata ya. Gerbangnya langsung ditutup. Katanya Don di sini sekarang anaknya udah baik-baik. Di sana penjahat datang. Image Kang Doni ini udah beda. Nah, saya bilang Pak Tang, saya ke sini, saya mau minta maaf, terutama sama guru-guru ya semuanya. Lalu saya persilakan masuk ke ruang guru. Semua yang guru-guru kenal saya, ya semuanya juga mesti kenal saya. Kan bau kenal wae. Mereka sampai merangkul saya ya, memeluk saya. Alhamdulillah katanya Doni udah insaf. Alhamdulillah ya ibu, ini berkat doa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah ketika itu terjadi obrolan dengan guru-guru. Saya dengan rendah hati meminta maaf kepada mereka dan saya mencoba mencari teman-teman saya yang dulu ajak nggak bener gitu kan, Termasuk saya. maksudnya saya akan mengingatkan mereka gitu kan, supaya kembali ke jalan yang benar, bahwa jalan yang dulu ditempuh itu bukan jalan yang benar gitu kan. Nah inilah setelah saya tahu bagaimana melaksanakan atau pengetahuan agama, barulah waktu itu saya berpikir harus meminta maaf kepada mereka dan harus meluruskan mereka. Saya di Baitul Arqom pesantren di Lemburawi namanya ya, di Ciparai Majalaya, itu kira-kira 7 tahun. Nah, jadi 7 tahun di situ sambil kuliah. Saya kebetulan di situ ada universitas.
tidak langsung bekerja Pak Asep. Karena saya merasa pengetahuan agama saya belum cukup gitu ya untuk kembali ke masyarakat. Nah, saya terus pindah ke pesantren Al-Mamuniyah di Sukanagara, Cikatul. Itu masih daerah Ciparai ya, dari Ciparai. Nah, di situ saya dapat kira-kira 3 tahun di situ. Di situ 3 tahun belajar ilmu alat, sorok gitu ya, nahu ya, balago, bayan, mantek dan lain sebagainya lah ya. Itu kira-kira di sana dipelajari ilmu alat. Nah, setelah itu saya perlu ilmu fikih. Nah, saya ke Cicalengka, ke pesantren Tanjung Laya, pesantren Tuba, Mama Tanjung Laya ya, di Mama Tanjung Laya, pesantren Tuba. Jadi ketika itu kiainya Kiai Abdul Mukti, almarhum Mama Sepuh ya. Nah, di situ saya dapat 2 tahun. Nah, di situ dapat 2 tahun. Dari sana saya ke Sukabumi di pesantren Ang Mansur. Nah, di situ saya pesantren lagi kan ya, gitu ya, pesantren. Nah, dari situ paling setahun lah ya. Kita menimba pengalaman dari para ajengan, para kiai gitu kan. Nah, sampai saya tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an di sini ini. Oh, langsung di Sayati. Ya, di Sayati ini, di Kampung Panyingkuran ini. Ya. Nah, kebetulan di sini ada istilahnya mah tanah ya, yang akan diwakafkan. Ya, nanti tanya kesepuhan ya. Jadi tanah diwakafkan, kebetulan saya menjadi nadirnya ya, menjadi nadir. Artinya nadir itu penerima wakaf dari muwakif gitu kan. Ya, penerima nadir. Nah, lalu saya kumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat termasuk Mangihin kesepuhan di sini, Cabahin ini ya. Nah, akhirnya ya artinya tanah ini digarap untuk menjadi masjid. Nah, insya Allah nanti gambar-gambarnya juga ada, insya Allah dokumentasinya ada. Terima kasih Pak Ustadz Doni. Sahabat 485. Apa yang diperoleh oleh sahabat kita ini 40 tahun saya baru dan ini perjuangan sahabat kita yang notabene di 485 tahun sahabat kita mengambil hikmah. Mudah-mudahan 485 juga bisa menjadi apa yang dikatakan oleh sahabat kita Ustaz Doni. Terus terang Pak Ustaz, saya terenyuh ya. Kita katakan kalau Pak Ustadz Doni aja bisa berbuat untuk umat, kenapa sahabat kita 485 tidak? Iya. Betul. Saya tidak mengatakan, dan ini adalah apa yang keluar dari hati satu kali saya, makanya saya mengejar. Mudah-mudahan 485 bisa berbagi buat sahabat kita. Bukan kepentingan beliau, tapi kepentingan seluruh umat Islam. Sekali lagi, saya tidak membuat-buat. Saya keluar air mata dari lubuk hati saya sendiri. Amin. Artinya alhamdulillah ya, artinya apa yang ditutur katanya yang keluar langsung dari yang kalau yang bersangkutan tidak dibuat-buat itu adalah hal yang memang harus kita dan mudah-mudahan juga rekan sahabat 485 mudah-mudahan kita terketuk hatinya, mudah-mudahan juga kita bisa berbagi. Mudah-mudahan apakah kita pun bisa seperti Ustadz Doni atau tidak, tinggal menilai kita masing-masing aja ya. Kalau Ustadz Doni aja dengan perjuangannya yang beberapa puluh tahun kita menghilang, ternyata sekarang sudah bisa berbuat, bukan berbuat untuk dirinya sendiri tapi berbuat untuk umat Islam. Harapan kita itu subhanallah ya. Amin. Subhanallah. Saya juga berpikir untuk ke sana, tapi mungkin artinya belum ada panggilan. Makanya disaksikan nih sama wakil, sama sahabat
sahabat kita juga. Jadi di sini teh Kang Jar, Ya. bukan tempat yang istilahnya yang mudah untuk berjuang, gitu kan? Ya. Wah, segala ada di sini ya. Ya. Jadi harapan kita gini, Pak Ustadz sedang kesepuan, mohon didoakan untuk sahabat-sahabat kita yang memang sedang berjalan, menjalankan bisnisnya, menjalankan usahanya, untuk kiranya juga mengetuk hati untuk masjidnya yang di sini, ya untuk kiranya bersama-sama dengan warga di sini sehingga lebih agam, bukan lebih mapan, jadi lebih layak untuk kita ada apa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kemudian Ya. sebelum di akhir kata, saya ingin pertemuan ini untuk sahabat 485 juga, saya minta doanya kepada Ustaz Doni Amin. untuk mendoakan sahabat-sahabat kita 485. Mudah-mudahan kita kelak suatu saat akan bareng bertemu di sini. Dan juga saya berharap masjid ini akan benar-benar diperjuangkan dengan yang haknya. Amin. Itu aja. Ya. Kami Ya. mohon sebelum pertemuan ini kita tutup, kami mohon minta doanya dari Pak Ustadz Doni sehingga semua berjalan baik, apa yang diharapkan cita-cita 485 menjadi kenyataan. Itu aja. Maka silakan Pak Ustadz Doni. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi hamidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ikramika wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamil ahwali wal afat takmilana biha jami'al hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Karim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Terima kasih yang sebesar-besarnya ini atas kedatangan Basman, alhamdulillah alumni 85 alhamdulillah saya sangat terharu dengan kedatangan Kang Tiar, Kang Asep, Kang Januan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ditindaklanjuti. Amin. Teman-teman kita semua. Amin. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Fatima, hari ini pertemuan dengan sahabat kita Ustadz Doni cukup di sini dulu. Mudah-mudahan next di acara berikutnya kita juga akan menampilkan sahabat-sahabat kita yang memang harus kita bertemu untuk silaturahim. Dan mohon maaf, ini ada sedikit bukan gangguan, tapi memang di hari ini di masjidnya Kang Doni ada suatu kegiatan, kalau nggak salah lagi ada Akikah. Alhamdulillah, ini juga nanti setelah ini sore 485 kita mau makan sate. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.